Kita buka dan baca di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Yang bawa Alkitab langsung silakan. Kalau yang tidak, kita langsung buka di Alkitab elektronik HP. Kalau yang sudah dapat katakan amin. Lalu berdiri, kita sungguh-sungguh konsentrasi membacakan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri. Dari ayat 21 kau baca sama-sama supaya saya juga ikut baca. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Ayat 20 saya baca duluan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 1, 2, 3. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Amin. Dipersilakan berdoa. Bagaimana cerita tentang ayat ini? Hanya Tuhan yang punya firman. Dia yang bicara langsung, tapi pakai beta mulut untuk katong bisa. Hidup ini, mungkin saudara dan saya kita pikir hidup ini hanya biasa-biasa saja. Hidup ini kita luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Allah menciptakan kita yang bukan hanya berfirman lalu itu jadi. Tapi untuk pakai untuk tangan sendiri lalu untuk membentuk ketong dari tanah liat. Lalu dia menghembuskan nafasnya. Jadilah manusia serupa dengan dia, punya nafas yang sama dengan dia. Kalau zaman teknologi di zaman sekarang ini manusia bisa menciptakan robot tapi tidak bisa bicara, karena dia tidak punya kuasa sama seperti Tuhan Allah yang ada di surga. Tubuh ini sering orang anggap biasa-biasa saja. Kita mau bisa bayangkan sehingga kita suka-suka biasa. Belum dia panggil dari biasa. Sebelum dia panggil, mari kita datang ke dia. Cari Tuhan. Saya percaya kita semua yang datang di malam hari ini mau cari Tuhan Yesus. Amin. Amin buat orang saja. Amin. Harus semangat tuh yang kita tahu. Kita mau kasih tahu firman ini, dia yang mau sampaikan, dia mau bicara untuk kita. Yang kedua, saya mau bilang pada kita bahwa hidup ini sering kita anggap dia biasa, lalu kita sering menjaga dia. Kita marah orang, benci orang, dendam orang, iri hati pada orang, semua dari hati. Keluar dari hati kita bicara. Lalu kita sering ingat, tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu itu adalah dia berdiam di dalam. Dan kalau kita bisa peduli sama dia diam. Tapi dia bilang ke Roh Kudus, bilang dong, jangan begitu. Ingat beta saya memang harus saya beta. Yesus dia bilang, jika aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, apa saja yang kamu perbuat pasti. Tuhan jauhkan saya dari penyakit. Tuhan jauhkan. Karena saya ada di surga. Lawan tua bilang, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Dia melahirkan kita yang mati, mama yang mati atau tua yang mati. Tapi karena kita bisa hidup dua-dua, maka kita sebagai anak tunduk kepada ibu, karena dia pertaruhkan nyawa kita antara mati dan hidup. Oleh sebab itu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, kalau surga itu ada di dalam hatimu, ketika Anda punya hati terbuka dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada di dalam hati. Karena dari hati terpancar apa saja yang kau pikir, baik jadi baik, tidak baik jadi tidak baik. Tergantung dari hati. Cuma Tuhan firman Tuhan hari ini tentang kewarganegaraan di surga.
berbicara kepada negara. Negara kita adalah negara Indonesia. Landasan negara kita, ideologi adalah Pancasila. Pancasila ini itu ada di dunia ini, tetapi dia juga ada sama dengan ada di dalam Alkitab. Kenapa? Pancasila ini dia membawa suatu kesopanan, tata krama sopan santun kepada orang Indonesia untuk harus selamat siang Bapak Ibu, selamat malam Bapak Ibu. Sopan santun ada di dalam Pancasila ini, etika ada di dalam Pancasila. Tetapi di surga sana juga ada yang disebut Pancasila. Yang ada di dalam buah-buah roh itu adalah Pancasila. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan dan sebagainya. Paling penting adalah penguasaan diri. Itu bagian dari Pancasila yang ada di surga. Lalu tentang kewarganegaraan. Warga negara yang berhak terdaftar sebagai warga negara Republik Indonesia adalah satu, memiliki KTP umur 17 tahun. Maka dia punya hak sebagai warga negara adalah dilindungi oleh negara karena dia adalah warga negara. Dan juga dia diberi kesejahteraan dari negara kepada dia, menjamin segala haknya karena dia adalah warga negara Indonesia. Di surga sana juga demikian. Di surga juga di dalam Alkitab tadi kita baca mempunyai kekuatan hukum surgawi, bahwa di surga sana juga adalah warga negara kerajaan surga. Kalau di dunia kita pakai KTP warga negara, di surga itu apa kan? Siapa tahu? Silakan. Di surga sana semua masuk sebagai warga negara kerajaan surga adalah saudara memiliki identitas yang dunia tahu, yang di surga tahu, yang malaikat tahu, semuanya ditanya. Oh, saya sudah baptis. Sudah? Kalau belum baptis tidak bisa, karena pada saat kita baptis, lalu suara dari surga turun kepada dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Amin, saudara. Saudara yang belum baptis, pastor-pastor, bapak-bapak pendeta, cepat baptiskan mereka sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Karena hari ini, saudara, saya kasih tahu rahasia Allah, jangan terlambat mengambil keputusan. Saudara bukan warga negara kerajaan surga. Cuma Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Karena di dalam kerajaan surga kita menantikan juru selamat. Anda di luar, Anda pasti tidak selamat. Anda tidak akan berjumpa dengan juru selamat, karena Anda akan dibinasakan bersama dengan dunia ini. Karena karakter kita adalah karakter, bukan karakter Pancasila, adalah pribadi kita. Mungkin kita melawan orang tua, mungkin kita melawan bapak mantu, mama mantu, mungkin kita baku melawan baku bertekad satu sama yang lain. Itu mungkin kita saya tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita, lepaskan pengampunan supaya kita diselamatkan menjadi anak-anak ahli waris kerajaan Allah. Seusah Yesus bilang, mana pagi ini matahari sebelum terbenam, minta ampun. Kenapa? Penghakiman adalah hak Tuhan, tapi kita punya tugas adalah memaafkan. Karena jangan kita mengambil hak Tuhan tidak mengampuni, apa yang terjadi di sini akan terjadi juga di atas. Yang di surga sana tidak kompromi dengan yang di dunia. Ale senega beta, senada kompromi. Hamba-hamba Tuhan sudah kasih tahu bahwa waktu kami kasih tahu dong sendengan. Tuhan, kami sudah bilang tapi dong sendengan. Kau sudah bilang baptis supaya dapat kamu masuk surga, tapi dong sendengan. Kau tak putar saja dan bilang kapan Tuhan datang. Kau sudah bilang Bapak supaya kita salah. Karena sebagai hamba-hamba Tuhan, ketanya nanti dihakimi duluan. Ketika kita menabur salah, ketong Tuhan juga salah bersama orang yang dengar salah. Semua ketong salah masuk neraka. Ada yang satu lain Yesus saya bilang berdua dari 12 itu. Saudara mungkin itu baca tapi lupa-lupa hari ini saya kasih ingat. Yang itu main terus
dia? Tidak. Aku ini kan pernah ketemu sama-sama di Tuhan itu. Tidak. Tapi sebelum yang berbohong 3 kali, Yesus tahu Petrus telah mengangkat aku. Tapi kenapa sekarang Tuhan Yesus percaya kepada Petrus? Kenapa? Karena Tuhan kenal hatinya. Dia sekalipun tidak adalah aku, tapi hatinya luar biasa. Yesus kasih kunci kerajaan surga kepada Petrus yang pernah mengangkat dia. Atau baca ayatnya, jangan sampai saya baca. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 19. Ini semua terakhir jadi saya baca Alkitab double-double. Siapa yang sudah terlibat silakan baca. 16 ayat Matius 16 ayat 19 yang berbunyi demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikut di dalam ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Satu yang menjadi catatan, Petrus melepaskan segala penyesalan tentang dosa itu, tinggalkan kepada dunia ini, sehingga Yesus tahu dia mau berubah sifat karakter hidupnya untuk ikut saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tidak mungkin. Sakeus orang kaya, ngapain ikut dia? Saya sibuk dari usaha saya, bikin warung, bikin usaha, jadi BNS, dari semua, hati mau kotor, kapan-kapan di gereja, kapan-kapan, saya apa-apa. Tapi Yesus kenal Sakeus, sehingga dia berkati di rumahnya. Hari ini Petrus juga yang sama, dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi pribadinya dia lepaskan semua. Saudara, hati saudara yang sakit, hati saudara yang luka karena dibenci orang, disakiti orang, begitu lama terpendam. Apapun yang menjadi kondisi saudara tidak pernah maafkan. Apa yang tidak dimaafkan di bumi ini juga tidak pernah dimaafkan di atas. Apa yang saudara tidak lepaskan di dunia ini tidak terlepas juga di atas. Apa yang saudara masih terikat di dunia ini menjadi segala macam beban-beban persoalan, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ketika saudara lepas di sini, pasti terlepas juga di atas. Satu saja yang kita butuh dari hati ini. Saya mau hidup tenang, saya mau hidup damai, saya mau hidup sukacita, saya mau hidup tidak merasakan apapun, karena hidupku ini hanya untuk Tuhan. Amin. Kita tutup mata dengan musik. Jangan lihat kiri kanan,